Rabbi shrah li sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid-din wa'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Segenap para hadirin hadirat wabil khusus sahibul bait Ibu Hajah Eti yang mana orang? Oh ibu, salam kenal ibu. Saya di ujung rumahnya. Tiap Sabtu ada pengajian ibu-ibu. Tiap Sabtu pagi ada pengajian ibu-ibu di rumah tua kita, fikih dan tasawuf, masalah kematian bu kita. Alhamdulillah salam kenal. Ini tetangga semua bu. Ya. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi nambahin umur, nambahin usia kita. Yang saya hormati juga ada Ustadz Syahri yang tadi mimpin Yasin bu, namanya Ustadz Syahri. Saya kenalin aja. Pak RT juga. Dan semuanya deh. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi ya. Mohon maaf nggak disebutin satu-satu lagi. Saya mau cerita sedikit. Satu ketika setan proklamasi, para hadirin. Satu ketika setan ngomong sama Allah. Kata si setan, biizzatika wa jalalika la abrahu aqi ibadaka madamat arwahuhum fi ajsadihim. Kata setan ngomong sama Allah, ya Rabbi, dengan demi kemuliaanmu dan keagunganmu, kata setan ngomong sama Allah, la abrahu aqi ibadaka, aku gak akan berhenti menggoda manusia madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh-ruh mereka ada di jasad-jasad mereka. Di dalam jasad kita ada ruh. Selama ruh masih nempel di badan, maka si setan gak akan berhenti godain kita. Ingat-ingat, setan godain kita itu beda-beda antara kita dengan yang lainnya. Antara kita dengan yang lain, setan godainnya beda-beda. Ketika si setan ngomong kayak gitu, setan gak akan berhenti godain kita sampai kita meninggal dunia. Gak akan berhenti. Bisa ada orang yang agak rajin ibadah, maka itu setan ngegandulin dia supaya jauh dari musola masjid. Ada orang yang rajin ibadah, setannya lebih tinggi lagi pangkatnya. Dia tiupin kupingnya, emang ente doang lah yang bagus ibadah, emang ente doang lah yang rajin sedekah. Yang lain mah kagak ada. Ente doang yang paling dermawan, tuh setannya lain lagi modelannya. Jadi jangan pernah merasa aman dengan ibadah yang kita lakui. Jangan pernah merasa sombong terhadap apa-apa yang telah kita laksanain. Sedekah kita, sholat kita, ngaji kita. Jangan pernah merasa aman. Kenapa? Sebab kata Nabi, wa innamal a'malu bil khawatim. Karena sesungguhnya ibadah seseorang itu bergantung dengan ujungnya. Maksudnya apa? Meninggalnya kita bawa iman apa enggak? Emang ada yang jamin terus-terusan diri kita bisa beriman kepada Allah? Ada yang bisa enggak jamin kita terus iman sama Allah sampai akhirat? Enggak ada. Ada yang hidupnya rajin ibadah meninggalnya dalam keadaan kafir. Ada yang hidupnya kafir, ujung hayatnya masuk Islam. Ada. Yang sekarang yang kita jaga ini, kita orang Islam, ibadahnya rajin, sholatnya rajin, sedekahnya rajin, tapi nggak boleh sampai kita lupa kita berdoa kepada Allah supaya tetap iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Nggak boleh tuh kita lupain tuh doa kita sama Allah. Kenapa? Nggak ada yang tahu, kata Nabi, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya ibadah yang kita lakukan
tergantung ujungnya, tergantung matinya kita. Siapa orang, kata Nabi, man kana akhiru kalami indal mauti la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya ketika meninggal dunia bisa ngucapin la ilaha illallah, pasti masuk surga. Pertanyaannya, bisa nggak kita ngucapin la ilaha illallah di akhir kalimat kita pada saat napas kita udah ngap-ngapan? Coba ada kita lihat orang yang koma di rumah sakit, selang di mana-mana, kita ajarin kalimat la ilaha illallah. Apa dia langsung bisa? Enggak, susah. Jangan ngarep kita bisa ngucapin la ilaha illallah di akhir kalimat kita, di saat kita meninggal dunia. Kalau semasa hidup kita, ketika kita sehat, kita gak rajin ngucapin la ilaha illallah, jangan ngarep. Nggak akan bisa itu. Cita-cita meninggal pengen akhir kalimatnya la ilaha illallah, tapi lagi sehat membayar aja kagak, sholat aja kagak. Terus punya cita-cita bisa ngucapin la ilaha illallah, mimpi ente. Ente ngimpi namanya itu. Kok bisa begitu? Iya, kata Nabi, apa? Rajulun mata masya'a alaih. Orang mati itu mengikuti hobinya setiap hari. Kata Nabi, orang mati itu mengikuti hobinya setiap hari. Apa yang dia baca? Ini kita nih sekarang lagi musuhan sama handphone nih. Tiap hari kita ngeliat handphone nih. Khawatir nih kita meninggal ngeliat handphone. Kata Nabi, bukan kata saya. Rajulun mata masya'a alaih. Orang mati itu ngikutin hobinya setiap hari. Kalau tiap hari ngeliat handphone mulu, sama sholat jauh, sama Quran kagak dibaca, jangan ngarep. Yang meninggal sudah enak, sekarang kita lagi doain, ya kan? Apa yang lagi meninggal itu kita doain sampai jajal dah mati duluan dah. Oh, buat apa ada sholat jenazah kalau kagak nyampe? Ya, di sholat jenazah kan Nabi ajarin tuh, pas saat takbir yang ketiga, ya, takbir pertama kita baca Fatihah, takbir kedua kita baca sholawat, takbir ketiga kita doain orang yang meninggal dunia. Itu Nabi yang ajarin. Kalau doanya kagak nyampe, ngapain Nabi ajarin sholat jenazah? Kayak gitu. Nah sekarang tinggal kita nih yang hidup. Apakah kita udah biasa melafalkan la ilaha illallah? Oh, jangan ngarep kalau kita nggak biasa. Jauh. Makanya kata ulama, orang meninggal itu 3 jenis, Bu. Ada yang namanya husnul khatimah khassah, ada yang meninggalnya husnul khatimah ammah, ada yang meninggalnya su'ul khatimah. Kita mau yang mana? Tinggal pilih dah. Ada yang husnul khatimah khassah, orang yang meninggalnya bisa ngucapin la ilaha illallah. Itu mah udah pilihan Allah. Enggak semua orang bisa. Khassah, khusus. Enggak semua orang bisa. Kagak semua orang bisa. Namanya husnul khatimah khassah. Orang yang meninggal dunia bisa ngucapin la ilaha illallah. Khassah, khusus. Yang kedua, husnul khatimah ammah. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah ammah. Dia meninggal bawa iman dan Islam. Sekalipun dia pada saat meninggalnya enggak ngucapin la ilaha illallah. Selagi dia masih Islam, selagi dia bawa iman, itu sebutannya husnul khatimah ammah. Husnul khatimah secara umum, bawa Islam dan iman, tetap masuk surga juga, tapi belakangan karena kita punya dosa. Ya, makanya ada yang masuk surganya duluan, ada yang masuk surganya tengahan, ada yang masuk surganya belakangan, tergantung lah.
Makanya di dalam kitab Daqaiq itu nanti kalau ada yang punya dosa masuk surga, ada cetakannya di jidat kita, Bu. Atau urtaqaur rahman minan nar, dibebasin oleh Allah dari neraka. Bahasa pendeknya alumni neraka gitu. Alumni angkatan berapa lu? Nah, tergantung dasar. Mana banyak kan dosa sama pahalanya kita. Kalau dosanya banyak kan alumni terakhir. Ntar kita 100 tahun masuk surga begini dan nih. Dalam kita disebutin begitu tuh. Kita masuk surga ngalingin jidat kita, malu sama angkatan kita. Angkatan terakhir, angkatan berapa lu? Iya gitu. Kayak gitu para hakim. Alumni neraka. Yang ketiga adalah orang yang meninggal su'ul khatimah. Orang yang meninggal tidak bawa Islam dan iman. Artinya orang meninggal dalam keadaan kafir. Itu orangnya su'ul khatimah itu. Nggak bawa iman dan Islam, pasti langsung masuk neraka. Nggak pakai ditimbang lagi dah. Formulirnya dia kagak isi. Formulir untuk masuk surganya nggak dia isi apa? Syahadat. Nggak dia isi, nggak usah pakai direken-reken dah, nggak usah pakai dihitung-hitung dah, langsung neraka dia mah. Nah, husnul khotimah ini tidak ada hubungannya dengan cara meninggal kita di dunia. Maksudnya gimana? Orang meninggalnya lagi di kasur berarti husnul khotimah. Orang yang meninggalnya tabrakan berarti su'ul khotimah. Enggak. Itu mah sababiah dunia aja. Sabab dunia itu permintaan langsung dari malaikat Israel. Ketika Israel dikasih tugas suruh nyabut nyawa, Israel sedikit rada protes, ya Allah jangan saya nyabut nyawa, ntar manusia pada kesel sama saya. Tuh, makanya Israel dikasih keistimewaan nyabut nyawa. Kata Allah, tenang aja Israel, nggak ada manusia yang benci sama kamu, nggak ada. Ada nggak kesel sama Israel? Gak ada. Pernah kita bilang, tahu kemarin Ibu Nani meninggal kenapa? Oh no, si rese Israel cabut-cabut nyawa, nggak pernah ada kan? Yang disebut apa? Sabab dunianya. Ibu Nani kemarin meninggal kenapa? Sakit. Nah, nggak disebut Israel tuh. Emang permintaan dari malaikat Israel alaihissalam. Intinya pada malam hari ini kita memperingati 3 malamnya Ibu Nani almarhumah. Buat kita pelajaran yang hidup. Kita siap nggak dengan kematian? Siap nggak siap sih, kudu siap juga. Meninggalnya kapan? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Makanya yang nggak boleh kita lupain adalah kita doa tetap iman dan Islam. Jangan pernah sombong dengan ibadah kita lakuin. Jangan pernah takabur terhadap sedekah yang berapa banyak kita keluarin. Semuanya itu bergantung apa akhir kitanya nanti. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya ibadah itu bergantung dengan ujung akhir kita nanti. Husnul khatimah apa? Husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya meninggal dalam keadaan bawa iman dan Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua Allah panjangin umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan almarhumah Ibu Nani Sumiarni ya? Samiarni binti Samsudin. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahalanya, diampunin dosanya, dilapangkan alam kuburnya. Dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggal Allah berikan kesabaran, Allah berikan rahmat dan barokah kepada kita semuanya, khususnya kepada keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah jami'ah nafi'ah bijahi sayyidina Rasulillah khairil bariyah wa sahibi syafa'ah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اغفر لنا ولوالدينا آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم اغفر وتقبل صوم قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحناه من قول سبحان الله وبحمده وما استغفرنا وما صلينا وما سلمنا على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المرحومة Ibunda Samiarni binti Haji Samsudin Datuk Marajo Birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin Allahumma innaka ja'alta yasin shifaan liman qara'aha wa liman quri'at alaihi alfa shifa'in wa alfa dawa'in wa alfa barakatin wa alfa rahmatin wa alfa ni'matin wa sammaitaha ala lisan nabiyika Muhammadin صلى الله عليه وسلم المهمة تعم لصاحبها خير الدارين والدافعة تدفع أن كل سوء وبلية وحزن وتقضي حاجاتنا احفظنا من خطيئتين الفقر والدين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والقبول. Sebelum saya tutup sekalian saya mengundang para hadirin sekalian tanggal 23 Desember Tabligh Akbar di depan rumah di pengajian Akbar 13 Majlis Taklim yang saya asuh di gabungan pengajian Akbar, insyaallah mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat bisa angkat dari rumah saya di sini. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.